Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin amma ba'd. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya, Fawaz. Baik teman-teman, kemarin kita sudah bahas les 1 yaitu get error base single quote plus string. Tapi kemarin itu saya merasa kurang puas penjelasannya. Nanti untuk les kedua ini saya akan coba jelaskan lebih baik lagi atau lebih detail lagi yang saya lupa, beberapa yang saya lupa. Oke teman-teman, langsung saja untuk les 2. Di sini untuk les 2 untuk les 2 ini saya akan coba mengerjakan dengan lab, kemudian kita praktik di real web ya. Oke, kita langsung masuk ke les 2. Untuk les 2 itu get error base, integer base. Oke. Nah, di sini saya perlu jelaskan beberapa poin yang terlewati kemarin ya. Untuk ID-nya terserah mau 2, mau 1, mau 3. Itu terserah ya. Oke. Seperti biasa teman-teman, kita cek error dulu. Jadi kemarin itu saya sudah jelaskan apa itu fungsi cek error atau cek vulnerability, cara mengeceknya, kemudian fungsi balancing, kemudian order by union. Tapi nanti saya akan sempurnakan yang belum saya jelaskan. Seperti biasa kita cek error, perhatikan halaman halaman atau indeks utama ya, halaman dari websitenya, apakah ada yang error. Kita cek error dulu ya, hilang ya. Setelah hilang, setelah kita tahu bahwa ada error nih atau ada teks hilang, itu kan dikonfirmasi bahwa kemungkinan itu ada celah SQL injection. Kemudian kita balancing hyphen plus hyphen kayak gitu. Nah, di sini dia tidak terbalancing ini. Nah, kalau di les 1 itu kan dia terbalancing ya. Coba kita lihat les 1. Di sini kekurangan saya kemarin saya lupa jelaskan. Oke, jadi di sini itu kan kalau di les 1 ini kan les 1 ya. Nah, dia cek error, kemudian kita balancing, dia normal kembali. Nah, dia normal kembali kalau di les 1. Sedangkan kalau di les 2 ini dia tidak bisa dia. Dia tidak terbalancing. Nah, untuk les 1 itu ketika ketika ada single quote, kemudian ketika kita balancing webnya normal kembali, maka dia disebut ada balancing. Nah, ini disebut string. Jadi dia disebut string. Ya, kayak gitu. Nah, dia disebut string. Kenapa dia disebut string? Karena dia punya single quote atau check errornya sama balancing. Nah, kayak gitu. Jadi dia sudah fix begitu. Terfixkan dengan balancing. Sedangkan di kasus 2 ini ya, di kasus les 2 ini dia tidak terbalancing ini. Nah, kayak gini dia tidak terbalancing. Maka caranya biar dia terbalancing, kita tes hapus single quote-nya kayak gitu. Kita hapus check errornya. Nah, dia terbalancing nih kalau kita hapus single quote-nya. Nah, dalam kasus ini maka dia disebut, kalau kasusnya begini, maka dia disebut integer. Ya, kenapa disebut integer? Karena dia terbalancing tanpa single quote. Nah, kayak gitu. Nah, kalau ada single quote, dia tidak fix ini, tidak error, tidak terbalancing begitu. Ya, maka dikerjain bagaimanapun juga dia tidak tereksekusi. Dia tidak akan tereksekusi kalau kita order by. Nggak ada. Maka harus dihapus single quote-nya. Nah, kayak gitu untuk les 2. Nah, sekarang kita order by. Nah, jadi order by itu kemarin saya sudah jelaskan. Jadi order by itu adalah kita mengurutkan hasil query gitu ya. Nah, kita urutkan dari 1 misalnya. Coba kita order by atau kita hitung total kolomnya, menghitung atau mengurutkan. Nah,
Di sini saya taruh dulu satu kolom. Oh, di sini normal gitu ya. Nah, kalau kita urut dari 1 sampai atas, dia disebut ASC. ASC itu ascending. Ascending. Ini benar nggak tulisannya? Ascending gini ya. Nah, kalau dia ditaruh dari 1000 misalnya atau dari 100 kayak gitu, atau kita hitung mundur, maka dia disebut des. Ya, dan ini disebut descending. Ya, ini yang saya lupa jelaskan kemarin. Descending, kayak gitu ya. Nah, terus ini fungsinya apa SC sama descending ini? Fungsinya ini biasa kalau untuk di kasus real web ya, yang ada WAF-nya atau web application firewall, dia bisa difungsikan untuk bypass WAF. Nanti kita akan coba di berdasarkan kasus nanti. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita hitung dulu total kolomnya berapa sih. Coba kita taruh 1 dulu. Kita wajib taruh 1 dulu. Setelah kita taruh wajib 1, baru kita naikkan sebanyak-banyaknya. 1000 berapa. Nah, kenapa kita taruh 1000, 100? Karena kita harus pastikan bahwa ada batas kolom. Ya. Jadi kalau setelah kita pastikan satu kolom itu normal, ya, kemudian kita harus taruh 1000 atau 10.000 atau lebih lah pokoknya, agar kita bisa tahu bahwa oh ada batas kolomnya. Kayak gini kan, kadang ada juga web itu kasus untuk SQL injection, kadang kolomnya tak terbatas. Nah itu ada trik-triknya, ada caranya sendiri. Dan kita sudah tahulah semua itu sudah berpengalaman ya. Karena saya terjun dari tahun belum lama juga sih sebenarnya, dari tahun 2021, dan itu pengalaman manual semuanya ya, tidak menggunakan tool. Jadi sudah tahu trik-triknya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah itu kita hitung dulu kolomnya. Coba kita hitung. 3. Oke, jadi dia 3 kolom ya, karena di kolom kolom 4 itu sudah error. Jadi oh ya, ada lagi yang saya belum jelaskan kemarin. Nah, selama ini kan kita gunakan order by ya untuk mengurutkannya. Order by. Nah, sebenarnya selain order by bisa juga teman-teman gunakan group by. Nah, group by juga ini kadang bisa melewati bypass WAF ya. Kadang juga ketika order by tidak bisa terhitung atau tidak bisa terurutkan kolomnya, maka kalian harus gunakan group by. Nah, kayak gitu. Banyak kasus kita temukan itu ketika order by kolomnya tidak terurut atau tidak bisa dihitung. Tapi pas kita gunakan group by, malah terhitung. Nah, kayak gitu. Nah, di sini coba kita tes group by ya. Tadi kan order by sudah ya. Oke. Oke, group by normal. Coba kita naikkan 4. Kalau error berarti group by juga bisa. Ya, error ya. Ya, kayak gitu. Jadi, bisa menggunakan juga group by. Oke. Kemudian, tinggal kita urutkan saja. Kita tinggal gabungkan saja. Tinggal kita gabungkan dari total kolom tadi itu, menggunakan union select ya. Seperti biasa, 1, 2, 3 kolom. Nah, kemudian kita eksekusi. Nah, kalau sudah normal gini, sudah. Tinggal kita taruh saja nilai boolean tadi, atau titik. Mau nilai boolean, terserah lah. Maka dia tampil toggle-nya. Atau pakai nilai boolean. Biasa kita gunakan n0. Ya gitu, nilai boolean, maka akan menghasilkan sesuatu, atau toggle-nya akan muncul. Coba kita OR ya. Gitu, OR 0. OR 0 dia muncul passwordnya. Kalau OR 1, kalau OR 1 dia true ya. Kalau OR 0 dia tetap false ya, maka muncul password. Jadi nanti teman-teman bisa bisa telusuri lebih jauh ya. Selain itu juga, selain OR bisa menggunakan SOR.
source 1 itu true ya, maka dia dump muncul. Kalau source 0, maka dia muncul untuk user passwordnya. Oke, jadi untuk normalnya kita gunakan seperti biasa saja dulu. Ideal, kita gunakan idealnya dulu, jadi 0, agar dia false, agar muncul toggle-nya begini. Ya, seperti biasa, kita DIOS lagi. DIOS-nya kita kalau mau gunakan DIOS di Hackbar terserah ya, bisa juga. Saya kasih contoh DIOS di Hackbar. Di sini sudah ada ya, untuk MySQL ya. Di sini saya misalkan gunakan DIOS by Mr. Blood. Nah, ini bentuk DIOS-nya kayak gini dia. Dia select export ya untuk Mr. Blood. Mr. Blood. Nah, itu untuk Mr. Blood. Tapi ini baru skema ini. Kalau kalau DIOS export ini dia baru skema. Kalau mau disempurnakan tinggal taruh saja di sini setelah where ini. Tinggal sempurnakan, tinggal buka kurung tutup kurung n kayak gitu. Kemudian table skema sama dengan database. Ya, kayak gitu. Nanti kalau mau tampilkan tabelnya tinggal tambahkan saja query ini. Kayak gitu. Ya, maka tabel-tabelnya muncul ya. Ya, kayak gitu teman-teman. Oke, kalau mau tambahkan user kalian, nama kalian tinggal tambahkan saja di sini. Concat. Ya. Jadi selain concat bisa juga make set dan sebagainya. Nah, buka kurung, tutup kurung. Tinggal kalian tutup saja kurungnya di sini. Ya, tutup di sini kurungnya untuk membuat. Coba kita tes normal nggak? Ya, normal ya. Nah, tinggal kalian tambahkan di sini. Seperti biasa. Kodok. Kita break. Kayak gitu. Coba kita tes. Ya, ini ya, kodok muncul ya. Oke. Kemudian kita tambahkan user. Oke. Kita break. Oke. Kita tambahkan user database. Ke kurung tutup kurung. Kemudian kita break lagi. Oke, kita tambahkan version. Oke, kita break lagi. Di sini kita break 2 ya, biar terpisah antara tabel user. Antara user db% sama tabelnya. Oke, kayak gitu. Coba kita eksekusi. Nah, ini sudah. Tapi kodoknya masih di atas, kita turunkan ke bawah aja biar enak kelihatan. Ya. Ya, kita break 2 kali. Ya. Kalau kodoknya atau nama kita mau diwarnain terserah, bisa juga. Nanti taruh saja di sini. Nah, tulis saja font color. Misalnya saya taruh red. Nah, kemudian ente tutup di sini. Nah, tutup saja font kayak gitu. Ya, ini kan program biasa HTML. Ya, maka nama kalian kodoknya jadi warna merah. Nah, ini kalau untuk challenge biasanya begitu. Oke, di sini saya coba ajarkan dump user passwordnya. Ini dia. Oke, cara dumpnya gampang. Untuk kalau menggunakan DIOS begini ya, DIOS yang saya gunakan DIOS yang sudah jadi ya di sini ya. Oke, tinggal kita input saja ini. Tapi coba perhatikan dulu ini. Di sini kok kayak kurang rapi gitu. Oke, di sini kurang rapi ya. Caranya kita tambahkan lokal nama variabelnya itu harus ada gitu. Nama variabel. Misalnya ini nih. Kalau ini kan ada harus menggunakan variabel ya. Kayak gini, add ini. Nah, itu harus ditambahkan. Terserah nama kalian atau nama. Di sini saya tambahkan A saja, kayak gitu. Pokoknya di setiap add itu harus tambahkan pengenal atau nama. Di sini tambahkan A. Kalau AA semua, SS semua, atau nama kalian. Nah, ini namanya variabel. Kalian harus tambahkan pengenal, tanda pengenal. Begitu. Nah,
Cuma di sini ada jeleknya itu, ada tampil ini 00 ini. Ini bisa dihapus. Coba kita tambahkan di sini 0x0a kayak gitu. Untuk menghapus 0 ini. Ya, kayak gitu ya. Hapus terhilang ya. Nah, gitu nanti kalau mau rapikan. Eh cuman oke, sepertinya sudah rapi. Boleh nih. Kalau titik-titik ini mau dipindahkan bisa ini nih, ini di sini. Ini yang hex, ini yang ke hex. Ini yang ke hex. Ini coba kita buka. Ya, jadi dia menggunakan LI ya. Coba kita menggunakan brick. Maka titik-titik ini pindah ke samping kanan kayaknya. Oke. Ya, titiknya hilang ya. Nah, lebih rapi lah. Atau bisa juga pakai line tadi itu. Tapi kalau mau pakai brick, maka dia titiknya hilang. Nah, untuk menghilangkan tadi 00 itu menggunakan 0x0a. Begitu ya. Jadi tidak 0. Kalau 0 itu dia tampil. Kalau 0 itu dia tidak dikenal gitu. Ya, jadi 0x0a. 0x 0x0a kayak gitu untuk menghilangkan 00. Apa namanya? Menghilangkan 0 ini. Oke. Sekarang kita dump user passwordnya. Di sini ada tabelnya user ya. Users. Caranya tinggal dihapus kode yang kita susun tadi. Ini dihapus. Kayak gitu. Kemudian untuk information skema ini, cara dump user passwordnya, hapus. Tinggal masukkan saja users. Itu nama tabelnya. Kemudian untuk tabelnya ini tinggal masukkan saja username. Harus sesuaikan ya. Sesuaikan ini dia. Username. Kemudian password. Ini kok ada 00 begitu? Oh, itu nggak ada itu. Cuma password bias. Nggak ada itu nolnya itu ya. Ini tidak ada itu itu apa itu? Nah, gitu dia password. Ya, sudah kedam ya. Itu user passwordnya. Ya. Username, password sebelah kanan. Ini untuk les 2 ya teman-teman ya. Oke. Saya kira penjelasannya cukup detail ya. Saya sudah jelaskan apa itu string, apa itu integer, apa itu ascending, apa itu descending, apa itu order by, group by, kayak gitu. Oke, ini sudah berapa menit? Tunggu bentar ya. Oke, 18. Sekarang kita coba di real web ya, kasus real web. Pertama kita akan coba kerjakan di real web itu di kasus string ya. Ini string. Kalau integer ini kan les 2 ya. Kalau string ini belum ada kasus real webnya. Nah, maka kita cari kasus real web string sama integer. Pertama string dulu lah. Real web. Saya sudah siapkan semua. Tidak perlu cari-cari. Oke. Di sini kita akan, sorry bukan itu. Ini apa ini? Log ini. Oke, ini dia. Kita kerjakan dulu stringnya. Ini dia. Coba. Ini situs Hong Kong ini hasil dork juga sih. Beberapa minggu lalu. Oke, sekarang kita ke real web. Sekarang kita kerjakan real kasus web. Kasus web. Kasus. Berdasarkan kasus. Oke, ini .com.hk. HK ini Hong Kong ya. Sengaja saya cari Hong Kong. Karena mudah dicari untuk salah SQL injection. Hong Kong, kemudian Thailand, kemudian Vietnam juga, India lebih banyak lagi untuk kasus-kasusnya. Nah, servernya loading. Kalau loading ini kita ganti. Oke, normal ya. Oke.
Sekarang coba kita lihat halamannya. Ini kasusnya string ya. Oke, atau coba kita lihat, kita verifikasi dulu lah, string apa tidak. Oke, seperti biasa kita cek full. Oke, blank ya. Nah, itu terkonfirmasi bahwa ada celah. Kemudian kita balancing. Nah, normal kembali. Nah, itu terkonfirmasi bahwa ada celah SQL injection. 100% itu sudah. Nah, jadi kasus ini adalah kasus string karena ada single quote, ada balancing. Nah, itu makanya disebut string. Kemudian get order by. Oke. Di sini kita nggak tahu berapa kolomnya. Oke, normal ya. Tinggal kita tinggal ascending saja atau kita naikkan berapa kolom. Kita hitung kolomnya, masih normal. Oke, 17 error, 16 error, 15 error, 14 error. Oke, terkonfirmasi bahwa di web ini ada 13 kolom ya. Oke, setelah itu untuk mempercepat saya gunakan fitur saja. Oke, tinggal kita gabungkan dari susunan untuk menggabungkan 13 kolom tadi itu menggunakan union seleksi. Kayak gini. Setelah kita urutkan tadi baru kita gunakan union select. Seleksi 13 kolom itu tadi. Coba kita cek. Oke, di sini terdapat keterangan not acceptable ya. Jadi dia itu ada WAF-nya. WAF-nya itu namanya mode security. Generated by mode security. Nah, jadi ada WAF-nya. Cuma WAF ini itu WAF abal-abal ya. Simple sekali ini WAF-nya. Oke, di sini kita sudah kasus ada WAF-nya ya. Oke, cara bypass WAF-nya gampang. Jadi itu bisa gunakan begini. Jadi kita kok nggak bisa? Oke, ya gitu. Kemudian kita tutup. Ya, di sini kasih misalnya 50.000. Jadi ini namanya itu bypassnya, saya akan jelaskan pokoknya. Ini nama bypassnya itu overflow ya. Jadi overflow itu dia terbatas hanya 50.000. Ya, 50.000 saja. Ke atas sudah tidak bisa. Coba kita tes apakah bypass atau payload WAF ini terkonfirmasi valid atau tidak. Harus, kalau valid normal dia. Ya, kayak gini. Nah, kalau dia valid normal, berarti bypass ini artinya benar. Kalau 6.000 ke atas sudah nggak bisa dia. Kayak gitu. Misalnya 6.000 lah. Coba. Nah, blank dia ya. Jadi batasnya itu 50.000. Itu. Pertanyaannya bisa nggak selain 50.000? Atau bisa nggak overflow-nya itu di atas? Bisa, tapi harus menggunakan urutannya dari 9. Dari 0 ya. 0, 9, 8, 7, 6, 5. Kayak gitu. Coba kita tes. Lah, malah connecting. 9, salah tadi ini. 9, 8, 7, 6, 5. Coba kita cek. Nggak bisa. Coba saya reset dulu. Oke. Kalau nggak bisa berarti memang nggak bisa. Nggak bisa dia. Coba kita 0. Ini dihapus 5-nya. Iya ya. Kalau begini juga bisa dia. 0 ini tidak terhitung dia ya. Jadi tetap di bawah 50.000 sih sebenarnya. Ya tidak terhitung. Karena kita taruh 0 di depan. Jadi dia 0-nya tidak dianggap begitu. Tapi kok agak loading ya servernya kalau kita urut begini. Normal. Kasih 50.000 saja. Nah, jadi gitu ya. Untuk batas overflow itu 50.000. Ya, dia lebih valid 50.000 kayak gitu. Nah, kalau sudah normal begini berarti itu valid. Tinggal kita tambahkan titik saja di sini.
atau false, atau bisa N0 juga terserah. Ya, oh menarik ini. Menariknya apa? Kayak gini kasusnya. Dia tidak menampilkan apa-apa ini. Oke, coba kita tambah N0 di sini. Tambah apa? Tidak. Jadi kita tidak menggunakan titik di sama dengan. Coba kita tambahkan nilai boolean N0. Apakah valid? Sama saja dia tidak valid. Oke. Nah, ini berarti webnya ini tricky nih. Webnya tricky dia. Karena ketika kita taruh itu malah error. Coba kita source. Jangan-jangan toggle-nya biasa muncul di sini. Bisa jadi. Tidak ya? Oke, tidak. Berarti dia tricky memang webnya. Oke, di sini caranya begini caranya. Kalau dia apa namanya? Kalau dia tricky. Coba kita tambahkan titik seperti biasa, tambahkan false. Oke. Di sini ada yang normal, berarti kayaknya benar. Coba kita lihat ke dalam. Nah, normal ya. Mungkin toggle-nya ada di sini. Oke, biar kita tahu, kalian harus tambahkan 4 begini. Begitu, kayak gini. Jadi, 3-3. Ini cara mudahnya untuk mengetahui bahwa toggle-nya itu ada gitu. Nah, kalau tidak ada toggle-nya itu yang kita harus cari tahu triknya. Oke, coba. Oke, coba kita konfirmasi. Ya, coba kita cek. Tinggal kita cari itu. Kalau ada, berarti sudah benar atau sudah valid begitu ya. Tidak ada. Tidak ada toggle yang muncul. Di sini tidak kelihatan apa-apa. Iya, nggak ada ya. Oke, berarti trik webnya ya. Nah, caranya begini. Kita cari satu-satu. Coba kita cek dari angka 13. Oke, kita taruh add. Oke, nggak ada ya. Kita pindah ke kolom 11. Sorry. Kita pindah kolom 12. Oke, nggak ada. Kita pindah ke kolom 11. Jadi kita taruh add saja. Ini salah satu triknya. Oke, kita pindah ke kolom 10. Oke, nggak ada juga. Kita pindah ke kolom 9. Oke, kita pindah ke kolom 8. Oke, nggak ada ya. Kolom 7. Oke, tidak menampilkan apa-apa. Kita pindah ke kolom 6. Oke, nggak ada juga hasil. Tidak menampilkan apa-apa. Kolom 5. Oke, tidak ada juga. Pindah ke kolom 4. Nggak ada juga apa-apa. Pindah ke kolom 3. Nggak ada juga. Pindah ke kolom 2. Oke, nggak ada apa-apa. Buat trik ini webnya. Kita kolom 1. Oke, nggak ada ya. Caranya selanjutnya. Caranya begini. Kita hapus dulu itu. Ya, normal kan. Oke. Taruh saja 0. Jadi kita gunakan 0. Coba kita gunakan 0. Ya, kita gunakan 0. Ini 0. 13 kolom ya. Ya, ini dihapus dengan selectnya. Kayak gitu. Kenapa lagi loading ini?
Kita reset. Oke, nah ini ada WAV-nya kan. Oke, kita bisa tahu berarti ini tricky. Eh, ini ada WAV-nya, jadi caranya kita konfirmasi dulu ya. Kita konfirmasi. Caranya begini. Kita kembalikan dulu. Ya, kayak gitu. Kita kembalikan. Oke. Kemudian kita taruh nol. Kayak gitu. Oke. Tidak ada WAV. Ini. Oke, aman. Taruh nol lagi. Oke, ada WAV ya. Kalau ada WAV, taruh kolom nomor biasa. Taruh saja kolom 3. Taruh saja, kembalikan kolomnya, begitu maksud saya. Oke, taruh nol. Ayo dong. Malah connecting lagi. Kita reset lagi. Oke. Oke, normal ya. Kita taruh lagi nol di sini. Oke, normal. Taruh nol. Oke, ada WAV. Kalau ada WAV, kembalikan. 3, 4, 5 berarti 6. Sini taruh nol. Oke, normal ya. Taruh nol di sini. Oke, normal. 9, nol. Oke, maka kembalikan dia. Harus kembalikan. Baru 10 kita taruh nol. Kalau ada WAV, taruh normal. Oke. Ini taruh nol. Oke, normal ya. Ini taruh nol. Oke, ada WAV. Maka kembalikan. Oke. Taruh nol. Oke, sekarang coba kita cek. Tambahkan titik. Gitu. Oh, tetap nggak bisa ya. Bisa nggak? Oke, coba kita tambahkan N0. Nah, benar ya. Ini dia muncul kolom 6, toggle 6. Berarti dia vulnerable-nya itu di kolom 6. Ini webnya tricky berarti. Nah, benar ya, terkonfirmasi 6. Ya, kayak gitu, teman-teman. Wah, ternyata dia tricky webnya. Nah, itu cara konfirmasinya. Oke, kalau sudah tinggal enter DIOS saja. Misalnya kita DIOS manual seperti biasa. Jangan gunakan DIOS yang sudah jadi. Biasa nyusul sendiri. From, ada WAV-nya nggak? Oke, nggak ada. Information schema dot column. Oke, ada WAV ya. Oke, mungkin biasanya di from ini. Di from tadi itu kalau disusun dari pertama nggak ada. Ya, kita bypass WAV kayak gitu. Overflow ya. Saya gunakan gunakan fitur hackbar saja biar cepat. Ya, normal ya. Ini sudah muncul. Kita lanjut kolom 6. Di kolom 6 karena kolom 6 itu toggle-nya muncul. Nah, kayak gini kita gunakan seperti apa namanya, DIOS basic. Kemudian kita masukkan group concat ke kurung tutup kurung. Kok nggak mau? Ya, tabel name kita hex saja ya untuk pembatas. Sorry. Ya, ini di hex saja biar enak, biar anti WAV. Ya, di hex tabel name, kolom name itu untuk menghindari WAV ya. Kita harus hex kolom name. Oke, coba kita cek.
Ya, ini dia skemanya sudah muncul. Kita tambahkan saja separator. Separator. Dan kita beri kayak gitu. Nah, ini kasus real web. Cuman nggak tampil semua di sini. Kalau gunakan BIOS biasa dia tidak tampil semua. Masa cuma itu skemanya. Coba kita lanjut. Where tabel skema sama dengan database. Nah, tabelnya cuma ini. Kenapa cuma ini tabelnya? Nah, di sini teman-teman yang perlu tahu. Jadi rata-rata basic tabel basic DIOS itu kalau kita menggunakan from information schema dari akhir kolom ya, itu biasanya begitu memang. Biasanya tidak tampil semua. Maka kalau tidak tampil semua, saya sarankan gunakan DIOS dalam kolom. Maka ini kita pindahkan saja. Ini kita pindahkan, kita alihkan ke DIOS kedua. Kita taruh dalam kolom. Nah, itu kita pindahkan, taruh di sini. Ya. Nah, kayak gitu. Kemudian tambahkan kurung. Ya, kemudian kita tambahkan kurung di sini juga. Di grup kayak gitu. Ini kemudian tambahkan select. Jadi ini DIOS kedua yang kemarin kita sudah belajar. Ya, kayak gitu. Sama saja. Hasilnya juga begini. Ya, kalau tidak bisa, maka gunakan saja DIOS gunakan saja DIOS inset. Bisa inset, bisa juga DIOS bukan inset, make set, atau bisa di export set, export ya. Di sini saya akan gunakan DIOS by Sharik. Nah, ini dia, ini DIOS by Sharik ini DIOS standar ya, dan sering digunakan. Nah, itu skemanya kena WAF pasti itu. Kita tinggal taruh bypass saja kalau kena WAF. Kenapa saya bisa tahu kalau WAF-nya itu ada di information schema? Karena sudah pengalaman. Oke, berarti concat-nya juga kena WAF ini. Maka kita taruh. Sorry, ini kita kasih 50.000 saja. Gitu. Ya, sudah tampil semua ya. Jadi yang terkena WAF itu adalah information schema sama concat. Nah, tabelnya muncul semua tuh. Lihat. Kenapa? Karena kita menggunakan variabel DIOS ya. Kalau ini bukan lokal, ini variabel DIOS ya. Ini yang saya bilang tadi itu. Kalau ada add-nya itu namanya variabel DIOS. Ya, atau DIOS variabel lah. Ya, jadi harus ada pengenal. Ini harus ada di add ini harus tambahkan nama kalian atau A atau huruf apa saja. Alfabet apa saja terserah. Ya, kayak gitu. Tapi ini sebenarnya web sudah termasuk tricky sih ini. Ya, harusnya tidak begini tadi kasusnya. Saya juga belum cek semua sini, cuman cek validasi saja, cek error saja kemarin itu. Setelah saya dock, ternyata webnya ini adalah web tricky ya. Oke, mungkin itu dulu ya. Saya kira ini sudah fix ya, teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Jadi ini adalah kasus real web di les 1 ya. Karena kita menggunakan string ya. String ada single quote, ada balancing. Nah, kayak gitu. Kalau di kasus 2 berarti integer. Nah, ini dia integer ini. Integer. Ya. Ini integer. Coba kita cek di integer ya. Kita cek di integer. Nah, kalau ini integer. Karena ini saya sudah konfirmasi. Coba kita cek error. Apakah benar integer? Ya, ini ada error ya. Ini
Kalau ini kelihatan jelas ini error SQL. SQL. Kemudian kita single quote, balancing. Ya, dia tidak fix ya. Maka kita harus hapus ini single quote-nya. Nah, normal dia. Jadi ketika normal tanpa single quote, maka dia integer. Ya, terkonfirmasi dia integer. Jadi pengerjaannya integer. Ya, pengerjaannya seperti biasa, kayak tadi. Ya, tapi ini saya tidak usah lanjutkan. Yang penting sudah teman-teman tahu apa itu string, apa itu integer. Oke? Mungkin itu dulu. Nanti kita berarti masuk ke les 3 ya. Les 3 ini get error base single quote with twist. Nah, ini nanti with twist ya. Apa itu with twist? Bagaimana kasusnya nanti kita akan praktik. Oke? Kasus real web-nya juga ada, saya sudah siapkan. Oke? Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.